Saya diam bukan berarti saya tidak mau membuka aib. Ya pertama kali nikah udah nggak bahagia. Pas menjalankan pernikahan, Aha. jadi kayak ada sesuatu yang mengganjal. Mending aku cerai mati deh daripada cerai hidup. Akhirnya suruh keluarkan itu anak di kandungan kamu katanya. Kembali di eksklusif dan kali ini akan mendengar cerita, mendengar curhat dari perempuan cantik yang masih sibuk warawiri dari panggung ke panggung, tapi di balik senyumnya, di balik cerianya, di balik penampilannya saat di panggung ternyata ada sesuatu yang dipendam diam-diam. Daripada penasaran, langsung saja sudah ada di eksklusif, ada Kak Dahlia, apa kabar? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, senang sekali Alhamdulillah baik. jauh-jauh datang ya dari timur ke barat, lumayan loh. Selatan ke Oh utara. iya, jadi nyanyi kan. Gimana perjalanannya, cukup macet? Alhamdulillah lancar sih. Lancar, ya. Cuman sedikit jauh aja. Ya pasti ya, ya lumayan ini jaraknya. Ya, Makanya tadi seperti begitu dengar itulah. dari mana, dari daerah sini. Oke. Luar biasa, effortnya luar biasa untuk kita sharing, mendengar lah ceritanya dari Kak Dahlia. Kak, ini yang rame ya, muncul lagi nama Dahlia. Kalau dulu kan Dahlia ini dikenal karena sebagai KDI, Betul. Kontes Dangdut Indonesia, juga populer dengan beberapa single-singlenya, warawiri di TV, off air on air. Tapi sekarang muncul lagi ternyata ada cerita yang dibuka pelan-pelan nih setelah bertahun-tahun dipendam, akhirnya Bertahun-tahun dipendam. Iya kan? Akhirnya saya buka juga. akhirnya dibuka. Boleh sedikit, mungkin sedikit mengulang yang mungkin sudah pernah disampaikan juga di media lain, tapi mungkin di sini kita pengen tahu nih lebih dalam, lebih luas lah, sebenarnya ada pendaman apa sih dengan masalah kehidupannya, terutama dengan rumah tangga ya, dengan mantan suami. Seperti apa sih Kak? Pertama, saya berpikir kalau saya menikah akan bahagia. Karena siapa sih yang tidak mau menjalankan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Iya, pasti. Semua wanita tuh pasti menginginkan kebahagiaan. Apalagi kan aku dari kecil sampai sekarang pun aku tuh bener-bener bekerja keras. Aku dari TK udah cari uang sendiri dengan cara bernyanyi gitu. Bantu ibu. Dibantu ibu, betul. Jadi selama belasan tahun udah ya. Saya diam bukan berarti saya tidak mau membuka aib, apalagi seorang suami. Karena dia sekarang sudah tidak menjadi suami saya, jadi menurut saya itu sebenarnya bukan aib ya. Saya mencari pencerahan. Karena buat semua wanita itu harus belajar dari seorang ibu single parent yang benar-benar berjuang untuk keluarganya, untuk anaknya. Apalagi ayah kandungnya sendiri tidak mau mengakui itu, satu. Nomor dua, dari dulu, dari saya hamil sampai melahirkan sampai sekarang umurnya 8 tahun dan 6 tahun, bapaknya tidak pernah membiayai anaknya. Sama sekali. Sama sekali. Termasuk ketika kalian masih bersama, maksudnya sebelum ada perceraian itu? Ya pertama kali nikah udah nggak bahagia. Kau nikah tahun berapa ya? 2016. 2016. Sebelum bicara soal ketidakbahagiaan tadi, apa yang membuat Kak Dahlia merasa yakin akan menikah dengan sosok ini yang saat itu kan 2016 itu kan sebenarnya karirnya masih sibuk-sibuknya banget nih. Betul. Tapi kemudian memutuskan menikah. Pertimbangannya apa sih? Pertimbangannya sebenarnya banyak ya. Dibilang tuntutan menikah karena faktor umur, kalau di desa itu ya nanti kalau gak nikah-nikah Stigma dibilang sosial. ya. Terus habis itu karena satu, mama juga lagi sakit-sakitan. Mama juga pesan, kawinlah kamu, nikahlah kamu gitu sebelum mama itu meninggal dunia. Jadi seperti itu. Mendapatkan yang Imam terbaik yang bisa membimbing, iya ngejagain. betul, karena mama juga nggak bisa ngejagain kamu sepenuhnya selama kamu hijrah ke Jakarta. Jadi ya awalnya ya merasa nyaman aja dengan Sama dia, dia orang. mencintai, sayang kayak gitu. Pacarannya Jadi berapa lama? Ada setahun? nggak ada, Oh, nggak ada. 1 bulan langsung nikah. Oh, 1 bulan langsung nikah. Apa 1 yang bulan. bikin yakin dari pihak suami ketika itu?
karena awal-awal dia tuh perhatian banget, Nah, sayang. Terus kalau aku mau berangkat syuting gitu kan dia, ada aku anterin deh. Jadi kayak care banget gitu loh. Oh iya ya, ini laki-laki emang benar-benar baik banget. Jadi apa yang aku ibaratnya belum pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah, dulu mama memang juga bisa dengan papa Oke. gitu. Jadi ada di Sosok itu sosok ada, dia gitu iya. loh. Jadi ya udahlah, aku memang niatnya pengen cari jodoh, ya akhirnya ketemulah dia gitu. Dan langsung yakin ya. Langsung yakin, dan itu pun secara singkat gitu loh. Berharap memang menjadi teman hidup yang bisa menjaga sekaligus melindungi tadi ya. Betul, tapi ternyata kalau cinta itu buta ya. Ops. Jadi kayak ada apa ya, kalau udah sayang, udah cinta itu kayaknya ya udahlah gitu. Aku mau deh nikahin hari ini pun juga boleh gitu. Jadi ya gimana ya, kalau jadi seorang perempuan tuh kadang-kadang aku tuh kalau udah jatuh cinta, udah sama dia ya dia Udah fokus gitu. ke dia. Nggak ada yang lain. Sampai Maupun akhirnya benar-benar yakin bahwa akhirnya pernikahan itu ada. ada. Nah, pas menjalankan pernikahan, jadi kayak ada sesuatu yang mengganjal, itu aneh gitu kan. Itu setelah menikah? Tidak, sebelum. Sebelum. Jadi satu hari menjelang pernikahan, satu hari menjelang pernikahan itu, jadi dari sore malam itu ya kita terjadi cekcok lah, jadi pertengkaran gitu. Yang pertama dari pihak laki itu satu tidak mau memberikan sedikit biaya untuk gedung lah atau apalah gitu kan, karena kan janjinya dia akan memberikan nanti ketika udah sampai di hari H gitu. Ternyata pas keesokannya udah mau menjelang pernikahan itu tidak ada sama sekali gitu. Akhirnya alasannya nggak tahu ya, katanya belum cair lah inilah, karena dia kerjanya tuh nggak hanya satu aja, banyak kerjaan dia bilang. Dan ternyata tidak, selama yang aku lihat nih, casing itu tidak apa ya, tidak sebagus di luarnya gitu. Karena yang aku lihat si mantan aku ini hanya sekedar packagingnya aja yang aku lihat, tapi dalamnya nggak tahu sifatnya seperti apa gitu. Nah akhirnya tengkar di permasalahan pembiayaan. Terus habis gitu adalah temen tapi yang nggak kenal, jadi dia WhatsApp terus nge-DM, terus bilang kayak ya gimana sih kalau kan berteman gitu, kita perhatian gitu, sayang selamat ya kamu udah nikah. Nah dikira itu mantan saya gitu, padahal teman. Dan ada pun juga teman-teman aku itu kayak mau apa sih, mendekati gitulah, PDKT gitu, tapi aku nggak pernah ngerespon dia gitu. Nah disitulah dia terjadi cemburu, mulai ya, karena udah mulai posesifnya. Iya, jadi sebelum menikah sudah tahu profesinya, resikonya dengan dunia hiburan penyanyi pula kan gitu. Tapi setelah menikah mungkin sudah merasa memiliki bahwa Dahlia ini istri saya, jadi saya mempunyai hak sepenuhnya nih buat Dahlia. Tapi kemudian konflik itu mulai muncul, dan maaf tadi sebelum kita ngobrol di sini sampai anak lahir, bahwa itu semakin nyesek lah istilahnya gitu. Itu kenapa sampai berbuntut panjang, jadi pernikahan hanya bahagia di awal kalau tadi disampaikan di awal? Jadi awal mulanya itu, aduh aku paling nggak bisa kalau bicara masalah anak ya. Jadi aku hamil, sakit-sakitan pertama tuh, ya kan, mual lah apa segalanya, aku nggak tahu kalau itu hamil gitu kan. Terus tiba-tiba aku bilang, dulu kan panggilnya papa ya, pak kayaknya aku hamil deh gitu. Masa sih? Jadi dia nggak percaya gitu. Ya udahlah kita jalanin. Terus habis gitu pengobatan dong, pergi ke dokter, minta duit apalah segala macam, nggak dikasih. Ya udahlah aku nyanyi, sampai aku nyanyi di satu acara, tiba-tiba ada orang yang nyawer kayak gitu kan. Akhirnya dia marah besar, sampai pulang kerja pun habis nyanyi itu terjadi cekcok sampai dia mukul pas hamil itu. Buang HP aku juga gitu kan. Terus HP aku semuanya disadap apa segala macam, dia buang lah apa segala macam. Akhirnya suruh keluarkan, itu anak di kandungan kamu katanya. Ya jadi anakku yang pertama itu disuruh keluarin.
mau aku tes DNA katanya gitu. Itu Padahal usianya berapa bulan? 5 bulan kandung. Baru 5 bulan. Baru 5. Oke. Baru 5 bulan. Disuruh keluarin, terus suruh tes DNA Oke. gitu. Kalau bahwasanya dia bilang dia bukan anak aku katanya gitu. Kenapa bisa begitu kataku? Padahal aku ya hanya sama kamu aja, gak ada yang sama yang lain kataku. Nah, di situ dia udah mulai curiga lah gitu, suruh keluarin tuh bayi. Nah, akhirnya aku pergi pulang kampung untuk melakukan perceraian itu. Hamil anak pertama usia 5 bulan dalam kandungan Kamu sudah bicara soal perceraian. sudah. Oke. Terus Habis gitu dia kayak nggak ada rasa bersalah habis mukul, suruh dikeluarin apa semua dia nggak ada bersalah gitu kan. Akhirnya yang minta maaf sampai sujud tuh bukan dianya, tapi papahnya, orang tuanya, mantan mertua saya. Sampai sepedulinya gitu kan, karena beliau tahu silsilah saya, kehidupan saya seperti apa gitu kan. Nah, akhirnya saya bertahan karena tidak diterima dengan saya pengajuan perceraian itu karena masih hamil. Oke, saya tunggu sampai anak saya melahirkan. Nah, habis saya pergi ada keluar kota, jadi 7 bulan menjelang 8 bulan saya pergi keluar kota. Karena apa? Memang betul-betul membutuhkan biaya untuk biaya keluar persalinan. kota tuh, nyanyi ya Nyanyi. berarti. Oke. Nyanyi. Oh. Sampai akhirnya saya terjadi ada tekanan. Jadi kayak apa sih, pecah ketuban. Aku pergi mau ke rumah sakit nggak ada duit juga kan. Nah, karena yang saya hasilkan dari job yang dari luar kota itu buat persalinan gitu. Nah, akhirnya 3 hari tidak ada perkembangan, saya pergilah naik taksi sendiri. Akhirnya dokter menyarankan harus dilakukan Sesar. Saat proses persalinan suaminya saya sudah telepon, dia nggak datang. Oke. Katanya masih sibuk meeting lah gitu. Ternyata dokter membutuhkan tanda tangan seorang suami, persetujuan. Saya mikir kalau ketuban saya makin pecah parah ini resiko janin anak saya dong. Jadi seperti itu. Akhirnya saya tanda tangan sendiri. Udah dok, apa yang terjadi saya tanggung jawab sendiri, nggak usah ikut apa kata suami saya. Jadi akhirnya saya tanda tangan. Habis tanda tangan, resikonya banyak banget. Anak harus di ruang ICU selama 1 bulan karena kondisinya. Yang kedua dia harus operasi yang namanya paru-paru. Oke. Jadi kan kalau saya nyanyi, kalau malam-malam kan orang kan biasa banyak ngerokok kan. Jadi saya mencium asapnya. Oke. Jadi seperti itu. Harus operasi paru-paru. Terus habis gitu dia itu kayak keracunan juga, yang seharusnya dia boleh dilahirkan 9 bulan, jadi 8 bulan dia prematur. Betul. Oke, dari hamil sudah udah nggak diakuin. Kemudian ketika proses persalinan tidak ada gitu, tapi Kak Dahlia bertahan tidak ada perceraian itu, jadi melanjutkan rumah tangganya itu gitu. Tapi ketika proses rumah tangga itu kalian lanjutkan dengan 1 anak itu, bagaimana perlakuan mantan suami ketika itu dengan anak? Sedekat apakah dia? Apa memang sudah berperan menjadi sosok ayah buat anak pertamanya itu? Dia berubah. Dia berubah karena di situ langsung tes DNA. Oke. Baru yakin kalau dia anaknya gitu kan. Terus tetap sih dia ngejalanin dengan hidup dia sendiri gitu kan, tidak memikirkan kebutuhan seorang istri. Riran cerita seperti proses kehamilan pertama juga. Dan di situ titik balik Kak Dahlia akhirnya meminta pisah. Anak yang kedua pun sama gitu kan. Aku hamil nggak tahu, tiba-tiba udah 4 bulan. Jadi sebelum aku hamil, aku pergi keluar kota karena kan selama 2 bulan. Jadi ada kampanye seperti itu. Jadi aku memang betul-betul kerja banting tulang untuk biayai hidup. Jadi aku meskipun menjadi seorang istri sama seperti menjadi seorang suami juga. Tulang punggung untuk keluarga juga. Aku pun nggak pernah minta. Apapun itu aku nggak pernah minta. Kehamilan harusnya menjadi kabar baik ya, tapi justru menjadi pertengkaran lagi kali kedua setelah anak pertama kemudian anak kedua gitu. Tapi akhirnya kamu hamil yang kedua ini usia 5 bulan terus kamu resmi pisah, memutuskan akhirnya untuk benar-benar pisah. Sebenarnya pisah tuh memang dari awal memang udah mau pisah. Ada kendala lagi, bukan anak, tapi ada orang ketiga.
pihak sana? Ya. Oh, oke. Aku sampai, kok kamu nggak bersyukur banget Mm-mm. gitu. Apa sih kurangnya aku sebagai seorang istri, aku harus seperti apa, meskipun kamu tidak pernah membiayai hidup istri kamu dan anak-anak kamu, aku masih terima kamu apa adanya. Jadi secinta itu ke aku, sesayang itu ke aku sama kamu, malah kamu lebih menyakitkan. Mm-mm. Jadi seperti itu. Sampai ya awalnya aku nggak percaya sih, betul nggak sih dia ada orang lain selain aku. Mm-mm. Dan akhirnya aku pergi dari rumah hanya membawa anak aja. Oke. Habis itu aku mau balik lagi ke rumah secara dia tidak tahu. Diam-diam aku pergi dengan asisten aku. Mm-mm. Aku pergi ke sana, akhirnya apa yang aku nggak tahu jadi tahu semuanya. Oke, dibuka sama jalannya, memang dibuka di Ya, momen itu Allah gitu. kasih jalan Iya. aku. Ini loh suami kamu seperti ini. Oke. Kamu memang dari dulu memang harus dipisahkan, tapi aku bertahan untuk anak. Mm-mm. Karena anak itu kalau nggak ada ayah tuh kayaknya, Iya, sosok ya, ayahnya hilang mau karena nggak mau. aku udah pernah ngerasain apa yang anakku rasain sekarang. Mm-mm. Sebenarnya Kak Dahlia itu nggak pengen bahwa anak merasakan kisah seorang Dahlia yang juga tumbuh tanpa sosok ayah. Iya. Jadi pengennya anak-anak ini. Tapi kemudian sekarang ketika sudah resmi berpisah, kemudian sudah katakanlah sudah mencoba hidup mandiri dengan dua anak ini gitu loh. Kenapa tiba-tiba Kak Dahlia ingin mempidanakan mantan suami baru sekarang gitu loh? Karena bagaimana dengan keputusan cerai kemarin, kesepakatan tentang nafkah, tentang ada hak asuh, waktu pembagian, supaya bagaimanapun orang tua pisah, anak tetap nggak kehilangan nih, ada dua orang tua yang masih ada gitu. Kesepakatan ketika kalian oke kita pisah itu ada tertulis atau sempat dijalankan nggak sih? Itu kan saya melakukan perceraian itu kan kemauan saya. Mm-mm. Dia tidak mau bercerai dengan saya. Tetap nggak mau, Tetap nggak mau. tapi nyakitin. Tapi nyakitin. Oke. Akhirnya adalah aku talak duluan. Oh, oke. Kita tidak ada kesepakatan. Anak dengan dia, anak dengan saya, Silakan bebas. silahkan bebas. Tapi ingat, untuk masalah biaya, sampai anak kita nikah, ibaratnya harus tanggung jawab seorang ayah. Apapun itu, kamu mau kasih duitnya silakan, mau kasih makanan silakan. Pernah bersepakat 2 minggu sama kamu, 2 minggu sama aku. Pernah itu kita jalani. Oke. Tapi anakku bilang yang pertama, mama, papa dengan cewek begini-begini. Jadi aku tuh kayak, kenapa sih kamu boleh bawa cewek, tapi jangan melakukan hal yang negatif depan anak. Betul. Karena dia akan nanti tuh, ya memori anak-anak tuh ibaratnya kan mengingat dia. Pasti akan ingat di saat mereka kembali usia remaja, di momen golden age itu dia akan Betul, jadi seperti itu. Nah, kenapa saya tidak mengizinkan papahnya untuk bertemu anak? Itu karena itu. Oke. Menjaga mental anak. Terus habis itu dia tidak pernah datang, tidak pernah memberi nafkah sama sekali, dan bahkan dia membuat ulah. Jadi nama saya itu jelek. Dengan cara? Ya di bank-bank gitu. Dia banyak hutang juga. Oh, oke. Namamu yang dipakai? Ya, sebagai jaminan pasti ada istri. Aduh. Ini benar-benar jadi tidak ada nafkah untuk anak sama sekali ya? Meskipun dalam pernikahan atau setelah kalian pisah tuh memang tidak ada. Dan kamu tidak mencoba untuk meminta? Saya sudah pernah meminta. Jawabnya atau responnya? Belum ada kerjaan. Oke. Aku di PHK. Oke. Terus dia dapat kerjaan, dia dapat gaji pun nggak ada pemberian. Atau dia tengok anaknya lah. Anakku gimana, sehat nggak? Dia kelas berapa, sekolahnya di mana? Menanyakan itu pun nggak? Nggak sama sekali. Berarti memang setelah pisah tuh tidak ada komunikasi sama sekali? Tidak ada komunikasi. Kalau sama orang tuanya masih ada. Masih ada. Tapi dianya sebagai ayah untuk nanya kabar anak pun sama sekali nggak peduli ya? Enggak. Tiba-tiba dia mau ambil anak aja. Nah iya, itu momennya apa? Kenapa tiba-tiba dia nggak peduli, nggak nafkahin, tapi mau ngambil anak?
ketika anak saya sedang merindukan sosok seorang ayah yang ingin dia peluk, Aha. ya kan, dia selalu nangis. Sampai kemarin itu dia nyanyi tentang ayah lah gitu. Aku lihat di Ya. Instagram kamu, Dia nyanyi. lucu. Mama ini kakak nyanyi katanya Iya gitu. betul, Buat siapa nak? Kakak rindu, kakak kangen sama papa, tapi kakak nggak mau ketemu katanya gitu. Oke. Terus kakak nyanyi, iya kakak nyanyi, biar papa lihat postingannya, biar mama upload lah katanya gitu. Terus kakak mau ketemu, sampai aku tuh nawarin anak aku, kakak mau ketemu. Kakak nggak mau ketemu tapi kakak rindu, kakak kangen. Oke. Kenapa kakak takut katanya gitu? Karena di saat dia mukul aku Di depan anak. depan anak. Oke. Jadi Terakhir anak yang pertama ketemu itu kapan, Mbak? Sudah udah lama bang, lama, oke. udah awal-awal Awal-awal perceraian pisah lah. itu berarti sekitar 5 tahunan ya, 5 tahunan itu dan itu sudah nggak mau ketemu tapi dia merasa kangen. Betul, ketika udah aku upload itu, anak aku yang pertama nyanyi, akhirnya neneknya datang. Oh, oke. Datang. Hubungan sama keluarga sebenarnya baik ya? Baik. Cuman sama Baik. mantan ini Betul, aja yang betul. panas. Betul. Jadi Oke. datang omahnya, habis nyanyi itu besoknya anakku sakit. Oke. Dia demam tinggi gitu ya. Mama jemput ya, karena kan dia di kampung kak. Akhirnya omahnya datang, dia nangis gitu kan. Berapa lama sih nggak ketemu, bayangin 5 tahun nggak ketemu seorang cucu, tiba-tiba cucu udah besar Udah gitu segede aja, gitu, dan udah kelas 2 nangis, gitu. kangen ayahnya gitu. Nangis katanya, dia peluk. Habis itu dia tambah panas lagi. Tambah panas lagi. Aku bingung harus gimana, sementara aku di luar kota gitu kan. Akhirnya kalau mau datang, ayo mama jemput aja ya katanya, nanti kita ketemu sama papa. Nggak mau katanya gitu. Tetap nggak mau katanya gitu. Jadi harus papa datang ke Madura, saya bilang gitu. Nggak mau katanya gitu. Terus kakak harus gimana? Ya kakak harus ketemu kalau kakak masih sakit. Nah akhirnya omahnya itu ngasih uang gitu kan, dia ada amplopnya gitu kan, jadi akhirnya ngasih uang dan akhirnya dia senang gitu kan. Katanya titipan dari papa katanya gitu. Ketika dibuka ya kita harus bersyukur sih, memang dikasih berapa aja, cuman mikir kalau dalam 1 tahun cuman dikasih 250.000 itu buat apa gitu kan. Akhirnya ya udahlah, itu rezeki kakak kan, dari pertama awal kita perjanjian, oke aku akan biayai anak aku, tapi sampai sekarang nggak ada. Itu yang kemudian Kak Dahlia mau mempidanakan. Iya, karena penelantaran anak dan pencemaran nama baik. Sudah sejauh apa nih Kak mempersiapkan laporan itu untuk mempidanakan mantan suami? Kemudian sudah berpikirkah resiko ke depannya karena ada anak ya gitu loh, karena kalau pidana tuh lumayan kan, kalau ya nggak tahu lah ya, tapi kalau misal berending di balik jeruji itu kan ini akan menjadi beban buat anak juga ketika ayahnya masuk penjara kayak gitu. Apa nih persiapan Kak Dahlia untuk semua tuntutan itu? Persiapannya udah 80% ya. Cuman nanti kita tunggu perbandingan. Dia maunya apa dari pihak sana, dan sebenarnya apa yang dia tuju. Oke. Jadi seperti itu. Kalau saya kan ibaratnya sudah jelas. Dari hamil aja dia tidak pernah membiayai anaknya, sampai lahir pun, sampai bercerai pun dia tidak pernah ada etika baik, niat baik buat anak. Jadi seperti itu. Terus dia juga mencemarkan nama baik aku ya kan, sehingga aku kalau ibaratnya pengajuan untuk membuat rumah atau BI checkingnya jadi tercemar. betul. Susah. Jadi itu tuh kalau udah BI checking tercemar udah repot. sampai saya telepon, sampai saya pernah ancam dia. Karena pihak bank setiap hari telepon saya, jadi kayak neror gitu loh. Kalau nggak dibayar dengan suami kamu ini, dengan bapak ini, ibu akan seperti ini. Saya sudah bilang, saya sudah bercerai dengan bapak ini, saya bilang begitu. Jangan pernah teror saya, nanti ibu si A telepon. Jadi beda-beda.
Nah, jadi kayak keganggu, nggak diangkat takutnya job gitu kan. Betul, diangkat Nggak ternyata diangkat jebakan Batman gitu. Jadi aku serba bingung gitu. Akhirnya saya telepon menggunakan nomor lain. Aha. Saya telepon, saya marahin dia, saya juga ngancam dia kan. Karena kesalahan kamu di sini banyak, kataku kan. Kalau kamu tidak memperbaiki nama saya di bank, hapus nama saya itu, kata saya, kamu akan kena pidana. Iya. Kata saya, karena apa? Masih menggunakan nama saya sebagai seorang istri. Ya tapi aku minta tolong sama kamu, tolong aku lah karena aku nggak ada duit. Lah itu urusan kamu, karena duit yang kamu pinjam sebanyak 1 M itu kamu pakai sendiri. Aku nggak tahu buat foya-foya dengan siapa. Kamu beli barang branded itu buat diri kamu. Dan satu pun kamu nggak pernah belikan aku. Entah itu make up lah, skincare lah, lipstick lah. Nggak ada sama sekali. Apalagi anak. Penantaran anak aku juga bisa pergi ke ini kan, kataku perlindungan perempuan dan anak. Memang sih aku seorang perempuan yang ibaratnya Wonder Woman yang bisa kerja cari uang sendiri untuk anak-anakku. Tapi buat apa pernikahan ini terjadi kalau kamu dari awal tidak mau membiayai anak kamu meskipun kita udah cerai. Sebenarnya tidak mau dilanjutin waktu pernikahan itu. Udah mau nggak mau dilanjutin, udah mulai ragu. Tapi karena bapaknya ya sampai sujud, bukan dia yang sujud, papanya yang sujud gitu kan. Oh ya udahlah gitu. Lulus sama calon mertua ketika itu. Iya. Kak, yang aku mau tanya, sekarang kamu nih muncul lagi nih mewacanakan akan pidana itu. Pihak sana sudah tahu nggak atau paling tidak keluarganya tahu nggak? Udah tahu. Kan dia selalu ngintip. Oh, oke. Ada respon nggak dari bagaimana respon, atau misalnya jadi minta maaf kah, mencoba ayo baik-baik lagi gitu? Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Termasuk disinggung karena soal kan, anak? Nggak ada. Karena gini, aku tuh tahu sifatnya dia, karakternya dia tuh seperti apa. Dia tuh diam-diam langsung gitu. Diam-diam langsung der. Contoh nih misal, dia itu diam-diam kayak ingin ngebuka semua data yang ada di handphone aku. Jadi yang dulu-dulu tuh kan data tuh kan ada gitu kan, entah itu sama mantan pacar lah gitu kan. Jadi semua WhatsApp itu ada kan, kebaca semua segala macam. Nah dia itu dilontarkan, ini loh kamu, itu tuh tanggal berapa, tahun berapa. Iya, untuk alasan. Betul. Oke. Ini ya, kalau misalnya bicara lagi soal anak tadi gitu, tapi obrolan kamu dengan anak-anak ngasih pengertian meskipun anaknya masih 8 tahun ya, 8 tahun atau yang ini 6 tahun itu kan sebenarnya masih usia yang kecil kan, masih kecil gitu. Bagaimana dia paham dengan konflik orang tuanya gitu. Tapi kamu ngasih pemahaman ini seperti apa? Karena nyatanya banyak peristiwa di depan mata dia melihat dan dia tahu gitu loh, dan sekarang dia merasakan itu. Berat banget nih. PR jadi single mom, betul. Karena emang betul-betul aku harus alasan apa ya ngomongnya gimana ya. Jadi harus tertata nih biar anak ini mengerti. Kalau papahnya seperti ini, mama harus seperti tapi, ini. Dengan catatan bagaimanapun itu papahnya tetap harus ngejaga bahwa janganlah ngejelek-jelekin. Tapi bagaimana kita mau bilang jangan ngejelek-jelekin kalau anaknya sendiri lihat. Jadi gini Kak. Aku mengajarkan anak aku tuh nggak pernah yang ibaratnya itu bukan papa kamu jahat, nggak, demi Allah nggak ada sama sekali. Betul. Jadi dengan spontan anak aku tuh tahu, karena apa, dia melihat papahnya di saat mukul itu satu ya kan. Karena anak itu kalau masih kecil terjadi trauma. Nggak mau sama orang itu, nggak mau sama papa soalnya papa sering mukul. Nah jadi seperti itu. Nah ketika Kak sampai kapanpun itu papa kandung kakak, kalau nggak ada papa nggak ada kakak. Aku selalu ngajarin seperti itu. Mau seperti apapun papa kakak harus terima. Suatu saat nanti papa akan butuh kakak, dan suatu saat nanti kalau kakak mau nikah karena tetap cewek ya tetap butuh papa. Kalau papa nggak mau ketemu ya udah silaturahmi aja, telepon omah, telepon opa, opa mau ngomong sama papa gitu. Meskipun papanya nanti ngejanjiin apa tapi nggak dibeliin, jangan minta. Setidaknya ini anak komunikasi dulu nih. Kalau ketemu belum berani ya tadi karena jangan minta sesuatu yang ibaratnya menjanjikan tapi tidak pernah mau membelikan. Nah seperti itu. Karena apa, kalau anak tuh pasti kalau udah janji hari ini ya harus pergi hari ini. Ditagih terus, bener. Betul. Jadi saya berkali-kali bilang sama kakaknya kan, iya mah katanya gitu, tapi untuk saat ini nggak ada sama sekali.
Karena aku sekali telepon dia waktu itu, mengancam dia. Memang ini sebetulnya bukan ngancam ya, jadi aku memperingatkan dia. Tolong jangan sampai ada pihak bank telepon aku, 1. 2, kalau kamu punya duit tolong kasih anaknya duit. Itu disampaikan ketika kamu sudah akan mempidanakan dia atau sebelum rencana pidana? Rencana pidana. Oh, rencana pidana itu disampaikan. Oke. Sebelumnya aku nggak mau mempidanakan ini ya, gitu betul, kan. Karena kalau kamu ada pihak baik, aku nggak mau nih. Tapi dia nggak ada pihak yang etika baik, sama sekali. Nah, ketika aku udah mau pidanakan, datanglah si neneknya ke rumah, perhatiin cucunya. Jadi kenapa nggak papanya? Iya, gitu. karena yang dicari papahnya sebenarnya. Yang dicari papahnya gitu. Papahnya secara kehadirannya dan tanggung jawabnya itu. Jadi yang ketakutan sih memang orang tuanya. Oke. Gitu. Yang ketakutan sih malah yang orang tuanya. Tapi posisi mantan ada di mana, Mbak? Aku sekarang nggak tahu ya, karena dia udah pindah rumah. Tapi maksudnya di Jakarta? Di Jakarta. Masih di Jakarta. Karena gini, bang tuh bilang, aku cari ke rumahnya, orangnya nggak ada, katanya udah pindah rumah, rumahnya dijual gitu. Jadi dia minta taunya ke saya, karena apa-apa dia selalu istri saya lagi di luar kota, nanti ya setelah dari luar kota saya baru bayar. Nah jadi seperti itu. Jadi kan dia makan nama aku gitu, aku nggak mau digituin gitu. Aku juga punya privacy yang harus aku iniin gitu kan. Pokoknya kalau ada sesuatu, ada hal jangan bawa aku, kataku. Jangan sampai aku pidanain kamu. Nah dari situ baru aku pidanain. Oke. Ada momen akhirnya memutuskan mempidanakan mantan suami dengan alasan yang sangat kuat gitu. Tapi apa yang menjadi titik balik Kak Dahlia ketika bukan sekedar pidana tapi berani untuk bicara ke publik? Karena ini kan pasti didengarnya bukan hanya pihak suami atau keluarga ya, pasti banyak orang akan tahu gitu. Rekam jejak digital nggak akan pernah hilang gitu loh. Apa yang membuat berani kita buka-bukaan nih di media? Jadi gini, ada kekhawatiran kalau misal di Sahanang ternyata keberatan, ada dugaan pencemaran nama baik lah gitu. Kenapa aku sekarang buka? Kenapa nggak dari dulu aja kamu buka pas kejadian itu kan gitu ya? Iya. Aku mempertahankan untuk tidak membuka aib seorang suami atau mantan suami karena nggak baik gitu kan. Tapi karena dia sudah kelewatan batas, aku buka. Jadi seperti itu. Dan ibaratnya gini, ada orang yang bilang, pasti ini mau cari panggung. Mau cari panggung dengan siapa? Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan artis ya kan, dia bukan ibaratnya pejabat tinggi, dia bukan pengusaha, dia orang biasa, karyawan biasa gitu kan, yang aku terima dengan apa adanya. Jadi seperti, jadi orang itu dulu ngiranya tuh aku bahagia, kaya raya, menter, padahal jumpalitan sendiri. Pejumpalitan sendiri gitu kan. Jadi ya terus ada yang bilang, mungkin kamu perjodohan nih, atau mungkin kamu hamil duluan. Nauzubillah min zalik, aku bilang, kalau aku hamil duluan, nggak mungkin dong aku bertahan sampai 7 tahun. Iya. Kalau memangnya aku hamil duluan terus tiba-tiba dia ibaratnya nggak baik, ngapain aku teruskan ini pernikahan, perkawinan ini, kataku kan. Mending ya udah, kalau aku niatku baik, udah aku gugurin aja. Tapi suara-suara sumbang tadi sudah banyak diterima ketika ngeblow up masalah pribadi ke media. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya gitu kan. Sudah mulai terasa berarti udah kan? Mulai terasa. Jadi banyak yang kayak nyerang gitu. Iya. Terus ada yang kayak netizen yang nggak suka, katanya teman-teman sih ya gitu kan. Paling itu dari pihak sana ini bikin akun baru apa segala macam biar ini gitu kan. Tapi kalau umpamanya kita perempuan nih paham dengan ceritaku dari awal sampai sekarang, pasti dia akan merasakan, oh iya ya, aku harus hati-hati nih mencari seorang laki-laki. Aku membuka aib ini gambaran untuk semua para wanita yang belum nikah. Tuh dengerin. Emang betul. Karena apa ya? Kalau udah jatuh cinta, itu bahaya. Kalau udah bucin, itu bahaya. Sampai komen bucin. Itu bahaya banget. Gitu kan. Jadi ya udah pasrah lah. Mau uang sebanyak pun, kalau dia minta, aku minta dong 1 juta, aku kasih kalau aku udah cinta. Buktinya aku nggak minta apa-apa. Sampai kalau udah keluar rumah, aku keluar rumah nih ya udah, aku ambil semua harta-hartaku. Toh semua harta yang aku miliki dia jual semuanya.
Oke. Berarti ini nih Kak Dahlia nih kalau udah cinta hilang semua logika. Hilang semua logika. Tapi kalau tadi ada kalimat kamu bahwa mantan suami pengen mengambil anak-anak, itu upaya yang sudah dia lakukan dengan kata mengambil itu seperti apa? Apakah sempat datang mengambil itu atau memaksa kamu by phone apa segala macam untuk anak-anak sama dia? Pernah maksa by phone. Terus pernah nih kayak aku dijebak, jadi orang tuanya telepon aku, Mbak Lia gitu kan, iya opa, opa kangen banget sama Akila sama Rafki gitu, pengen ketemu. Oke opa, tapi ingat ya omah, kataku kan, jangan bawa si dia gitu. Karena apa, nanti anak-anak kaget, karena dia masih shock. Dia masih. Oh enggak kok, enggak. Tiba-tiba nongol dari belakang dong. Oh Tuhan, aku sampai, dia pun anak-anak juga kaget gitu, sampai mama ya udah jalan. Oke. Kita ketemu di suatu tempat gitu kan, karena aku gak mau di rumah, karena kalau di rumah pernah dia tahu rumah aku, sampai aku pindah rumah gara-gara dia. Karena dia Datangnya tiap hari dan Ngapain? dia minta makan. Ya bukannya kamu bawa beras atau makanan buat anak, malah dia minta makan ke rumah. Gimana gak sakit hati Kak? Jadi seperti itu. Makanya. Tapi kalau dia pas kemarin ketika dia ke rumah itu ada momen waktu dengan anak-anak atau enggak sih, atau gimana nih situasi ketika dia datang ke rumah hanya sekedar ya langsung selonjoran tiduran kayak orang nggak punya salah, jadi kayak seolah-olah apa ya, namanya juga mantan kayak teman sahabat gitu, main handphone apa, terus tiba-tiba dia bawa pacarnya gitu loh, terus tiba-tiba dengan gagahnya dia bawa mobil mobil yang inilah brand lah gitu kan ya, yang bagus gitu, ternyata punya pacarnya. Anak-anak responnya gimana kalau ketika mantan suami datang ke rumah? Ya biasa aja, nggak terlalu yang kayak papa kayak gitu, karena ya dia papahnya tahu seperti apa gitu. Aku nggak pernah ngajarin papahnya seperti ini, nggak, dia tahu sendiri. Bahkan aku ngajarin anakku kan kayak, kakak, papa itu seumur hidup papa kandung kakak. Ya meskipun nanti mama dapat jodoh lagi, anggaplah itu papa kandung kamu. Ketika aku dapet jodoh lagi, aku harus hati-hati. Kalau dia sayang sama aku, sayang sama anakku juga dong. Bener gak sih? Dapat jodoh lagi berarti sudah membuka hati. Enggak, sebenarnya kalau membuka hati tuh loh, dengan tadi kalimat mendapat jodoh lagi. Kalau nanti 5 tahun single parent. Oke, berarti udah waktunya. Kalau mau. Kan gitu. Loh, emang belum? Atau kenapa? Masih trauma kah atau anak-anak justru memilih untuk nggak mau sama mama aja? Satu, trauma. Oke. Dua, ketika nanti dapat jodoh, aku takutnya aku sayangnya sama kamu aja tapi nggak sama anak-anak. Iya. Karena apa? Setiap aku lihat ini ya, kayak apa sih, postingan-postingan orang pasti perselingkuhan, terus anak yang nggak diterima, jadi aku semakin takut gitu loh. Itu catat. Jadi aku semakin takut. Harus terima anaknya dulu. Aku yang ibaratnya seperti ini gitu ya, kok bisa sih kamu telantarin istrinya sama anaknya, kok bisa sih kamu pilih orang lain daripada istrinya gitu kan. Terus aku harus seperti apa lagi gitu kan, ibaratnya sesempurna apa nih aku biar kamu menerima. Betul, apakah aku kurang sempurna? Kadang ya kalau misal ternyata tadi kan bilang mantan masih suka ngintip-ngintip nih, masih suka stalking lah gitu loh, berarti dia yang nggak move on nih? Nggak tahu ya, aku dibilang dia nggak move on, dia nggak move on, takutnya aku nanti kegeeran. Nah makanya digituin kan, kegeeran ngapain, jadi ya nggak tahu juga. Oke, anggaplah dia stalking, anggaplah dia melihat, mengupdate semuanya gitu, mau disampaikan apa nih untuk sang mantan? Indah nggak ya? Kalau Indah nggak akan jadi mantan ya. Kalau Indah nggak akan jadi mantan, betul. Yang mau disampaikan, saya emosi. Aku gini ya, mending aku cerai mati deh daripada cerai hidup. Betul. Oke. Betul nggak? Karena apa? Kalau cerai mati ibaratnya Allah ambil kembali tanpa tanggungan apa-apa. Kita hanya menghadiahkan dia setiap harinya Al-Fatihah, betul ya. Kalau cerai hidup, ya lu sampai hidup biayai anak lu, sampai anak lu nikah. Kalau udah nikah terserah anakmu. Karena apa? Udah ada pendampingnya.
Kalau ada suami ya udah suaminya biaya istrinya kan gitu. Mm-mm. Kalau yang cowok ya udah lu biaya bininya kan gitu, Mm-mm. bener nggak Kak? Tapi tetap tanggung jawab anak. Tanggung Boleh jawab. disampaikan sama mantan suami di kamera ini, siapa tahu momennya memang lagi stalking, lagi kepo-kepoin. Buat kamu yang lagi kepoin aku meskipun mantan kamu, aku tahu kamu pasti selalu dan mantau aku lewat ya postingan-postingan aku. Kamu tahu kan anak kamu sedang merindukan sosok seorang ayah yang betul-betul menjadi seorang ayah kandung, yaitu kamu. Aku harap meskipun kamu dulu tidak pernah mengakui anak kamu dan kamu sudah tahu bahwasannya itu adalah anak kandung kamu, tetap biaya hidup adalah tanggung jawab seorang ayah sampai kapanpun. Bahkan nanti ketika dia sudah berkeluarga, itu sudah tidak jadi tanggung jawab kamu. Dan tolong jangan pernah memfitnah saya tentang pekerjaan, tentang saya yang memiliki sesuatu yang dulu pernah kamu jual, sekarang saya sudah miliki lagi. Jangan pernah berpikiran yang negatif, karena semua adalah aku kerja untuk anakku. Perempuan strong nih. Perempuan strong harus kuat demi anak-anak. Meskipun tiap malam aku nangis buat anak, betul. Capek kerja tuh capek. Siang hari independen, malam ya rapuh tetap. Ya rapuh tetap. Kerja banyak orang hihihi, nggak ada orang Nangis. Aku ya untung ya ini apa ya, kuasa Allah ya. Yeah. Jangan sampai air mataku kering. Gitu aja. Okay. Betul. Oke, mudah-mudahan ini tadi benar-benar didengar sama sang mantan. Siapa tahu terketuk hatinya. Jadi laporan pidana itu jangan sampai jalan. Mudah-mudahan ya. Kita nggak tahu lah keajaiban apa ya. Tuhan bisa membolak-balikan hati. Ya, betul. Tapi manusia tolong jangan memutar fakta. Terima kasih Kak Dahlia sudah datang di sini, sudah sharing. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kita ambil dari ceritanya Kak Dahlia. Thank you sudah datang di Eksklusif. Terima kasih.